Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Puji Astuti. Saya prodi pariwisata semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia pariwisata. Yang pertama yang akan saya jelaskan ada bab 4, kompetensi atau humas kapital. Ada beberapa pengertian kompetensi. Yang pertama ada sifat, keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi. Beberapa pengertian kompetensi. Yang pertama ada sifat atau ciri bawaan, sifat fisik, reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi. Yang kedua ada konsep diri, sikap, self-image, misal self-confidence. Yang ketiga ada pengetahuan, informasi yang memiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik. Yang keempat pengetahuan, informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik. Berdasarkan kriteria untuk memprediksi kinerja suatu pekerjaan ada dua kategori. Yang pertama ada the result computation, karakteristik utama, pengetahuan atau knowledge atau keahlian dasar. Misal untuk tenaga penjual adalah pengetahuan tentang produk. Yang kedua ada differentiating computation, faktor-faktor yang membedakan yang berkinerja tinggi dan rendah. Misal yang memiliki orientasi motivasi biasanya memperhatikan penetapan sasaran yang melebihi apa yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Kompetensi berprestasi dan tindakan achievement dan action. Achievement orientation atau ACH berkompetensi melampaui standar dan bekerja dengan baik. Inisiatif tinggi, concern for order, quality, accuracy atau CO mereduksi ketidakpastian lingkungan, memonitor dan mencek pekerjaan dan informasi. Kompetensi melayani, helping and human service. Interpersonal understanding atau IU, kemampuan mendengar dan memahami ekspresi, pemikiran, perasaan, bisa untuk memahami perilaku, ketertarikan, kebutuhan, dan perspektifikan lain, menginterpretasikan sikap nonverbal untuk jadi narasumber, memotivasi orang lain, customer service orientation atau CSD, kemampuan memahami keperluan orang lain, membantu atau menolong orang lain. Kompetensi memimpin atau influence, impact dan influencing atau IMP, kemampuan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau membuat orang lain terkesan dengan tujuan mendapatkan dukungannya. Organizational awareness atau DA, kemampuan mengidentifikasikan pembalik pengutusan sebenarnya yang dapat mempengaruhi orang lain dan memprediksi siapa yang mempengaruhi individu atau kekompakan dalam organisasi. Kompetensi mengelola atau manajerial merupakan bagi dari impact dan influence, menunjukkan keinginan untuk mendapatkan kekuatan yang berpengaruh secara positif untuk hal-hal yang spesifik, keinginan mengembangkan pihak lain, memimpin orang lain, dan memperbaiki teamwork atau kerjasama. Selanjutnya bab 5, beberapa model strategis pengembangan SDM, yaitu ada 4. Pertama, model manajemen multibudaya. Kedua, model learning organization. Yang ketiga ada model benchmarking. Yang keempat ada model Gemba Kaizen. Di sini ada model manajemen multibudaya atau pluralisme budaya cipta rasa, karsa atau karya seseorang atau kelompok, bangsa, organisasi, tersirat keragaman nilai individu atau kelompok dalam organisasi bisnis maupun non-profit. Yang kedua ada model learning organization, akumulasi pengetahuan atau praktek terus-menerus. Peter defines the 5 discipline. Ada 5. Pertama, personal mastery. Kedua, mental model. Ketiga, shared vision. Keempat, team learning. Kelima, system thinking. The 5 discipline. Pertama ada personal mastery atau kegiatan belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi, tidak hanya pendidikan, pelatihan, pengembangan, tetapi juga termasuk bagaimana pembawa pengetahuan bahwa organisasi dan
penggunaan kreativitas agar individu atau organisasi mendengar, mengetahui, melakukan perubahan pada lingkungan. Yang kedua ada mental model, yaitu refleksi dari peningkatan pengetahuan yang memperjelas gambaran pemikirannya yang ditunjukkan dan menjadi pengetahuan explicit atau explicit knowledge, dan bagaimana action dan destination ditampilkan digunakan untuk dapat membaca realitas sosial, menyampaikan gagasan, dan terbuka pada pemikiran orang lain. Yang ketiga ada shared vision atau menyediakan basis untuk berpikir secara umum guna membuat komitmen kelompok untuk mencapai image bersama di masa depan, bergerak bersama searah menuju tujuan dan agar terhindar dari pembangkangan. Penjelasan siklus. Keahlian dan kemampuan seseorang merupakan hasil proses belajar atau integrasi dari apresiasi, perenungan, dan pembincangan atau konseptualisasi. Ini menimbulkan perubahan dalam sikap dan keyakinan. Dengan sikap dan keyakinan yang baru, seseorang dapat meletakkan dirinya dalam kebersamaan dan memecahkan masalah secara bersama-sama, berpikir sistem, dan menghasilkan solusi yang objektif. Bab 6. Analisis dan desain jabatan. Langkah-langkah analisis jabatan ada 4. Yang pertama, mempersiapkan tim yang akan menganalisis. Kedua, mengidentifikasi apa yang perlu atau tidak diperlukan. Yang ketiga, mempersiapkan metode pengumpulan data. Yang keempat, mempersiapkan jadwal pelaksanaan. Metode pengumpulan data pertama ada observasi atau pengamatan secara diam-diam dan dicatat dengan kamera tersembunyi atau kerjasama dengan karyawan lain untuk memantau. Kedua, wawancara atau saat karyawan fresh dan segar agar menjawab jujur bisa dilakukan berulang bila perlu. Ketiga, kuesioner atau daftar pertanyaan bila sulit untuk wawancara atau perlu sebagai pembandingan. Pertanyaan harus jelas, lengkap, tidak bertele-tele. Analisis beban kerja atau workload. Pertama, beban kerja merupakan beban yang diemban oleh suatu jabatan sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Kedua, misal bila satu jabatan mengharuskan seseorang harus mampu mengerjakan 100 potong pakaian, maka harusnya ditempatkan orang yang mampu mengemban jabatan tersebut. Bila pada praktiknya yang dikerjakan kurang dari 100, maka berarti beban kerjanya terlalu ringan. Sebaliknya, bila yang dilakukannya lebih dari 100, maka berarti beban kerja berlebih. Penilaian jabatan atau job evaluation. Job evaluation adalah tahap akhir dari job analysis, karena dalam praktiknya tetap terdapat kemungkinan terjadi kesalahan dalam analisis yang telah dilakukan. Penilaian jabatan adalah prosedur sistematis untuk menilai bobot suatu jabatan dengan membandingkan antara jabatan dengan jabatan lainnya dalam satu organisasi guna menyempurnakan bobot atau nilai suatu jabatan. Tujuan job evaluation yang pertama sebagai alat atau tool untuk memperbaiki jabatan yang sudah dibuat sebelumnya, koreksi atau penyempurnaan dari kekurangan yang ada. 2. Dasar menentukan beban kerja, bisa terjadi perubahan beban kerja. 3. Dasar menentukan kompetensi atau balas jasa atau gaji. Yang terakhir yaitu bab 7, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah proses yang dilakukan organisasi untuk merencanakan kebutuhan dan program SDM secara sistematis dan berkelanjutan, tujuan agar kebutuhan dan program tersebut selaras dengan secara strategis perusahaan. Ada 6 proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menganalisis jumlah kondisi tenaga kerja yang ada sekarang, kuantitas dan kualitas atau beberapa banyak dan kualifikasinya. 2. Menganalisis jumlah posisi jabatan dan staf yang ada, menghitung posisi dimulai dari direktur, manajemen, dan supervisor. Ketiga, menghitung rasio beban kerja masing-masing jabatan atau mana beban yang berlebih, mana yang berkurang. Keempat, menganalisis rencana strategis perusahaan ke depan jangka 1, 3, 5 tahun, apakah akan investasi baru, buka cabang, atau menutup unit. Kelima, memperkirakan tenaga kerja yang akan keluar atau dikeluarkan karena kecelakaan atau permintaan sendiri. Keenam, menyusun rencana perkiraan pasar tenaga kerja kualitas maupun kuantitas. Ketahui penawaran dan permintaan tenaga kerja loki nasional maupun internasional.
Contoh menghitung perkiraan kebutuhan naker. Pertama, tahun depan diperkiraan jumlah karyawan pensiun sekitar 2% dari total karyawan. Kedua, data kecelakaan rata-rata tiap tahun 0,5% dari total karyawan. Karyawan yang keluar sendiri 1,3% dan dikeluarkan dengan berbagai sebarata 0,25% per tahun. Ketiga, rencana buka pabrik baru di Sidoarjo butuh 214 karyawan dan di Surabaya 24 orang. Keempat, beberapa perkiraan kebutuhan tenaga kerja atau SDM tahun depan. Cara memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan adalah langkah penting dalam perencanaan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan perkiraan yang akurat. Perusahaan dapat mengantisipasi perubahan bisnis, merencanakan perekrutan, dan memastikan ketersediaan talenta yang dibutuhkan. Segini saja yang saya bisa jelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.